محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. Yang kami cintai, yang kami hormati, ayah dan bunda Baiti Jannati, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan juga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya dikabarkan akan datang Ustaz Yusuf Mansur. Oh, ternyata bukan Ustaz Yusuf Mansur yang datang, ternyata Ustaz Yusuf Nasir. Karena Nasir dan Mansur itu dekat. Nasir isim fa'il, Mansur isim maf'ul. Namun karena ini demi ayah itu adalah orang yang sangat banyak jasanya untuk saya. Karena beliau selama di Pondok Al-Asliah Nurul Iman, saya selaku seniornya, termasuk orang yang dididik oleh beliau. Saya di Nurul Iman itu aktif di organisasi karena tertarik. Yang menjadi pemateri itu adalah ayah. Jadi ketika di organisasi itu ada latihan dasar kepemimpinan namanya. Kalau bahasa Inggrisnya leadership basic training. Saya bisa tahu lebih baik menjadi kepala teri daripada menjadi ekornya singa itu dari ayah. Dan alhamdulillah hari ini terbukti saya menjadi pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Jauhur Rahman. Tepuk tangan untuk ayah. Tepuk tangan untuk ayah karena ayah yang berjasa mencetak adik-adik kelasnya selama Nurul Iman sampai sekarang pun teman-teman saya ada yang mencalonkan menjadi anggota dewan, ada yang menjadi pimpinan-pimpinan daerah. Mereka semua adalah orang-orang yang dulunya memang aktif di kepengurusan ataupun di organisasi selama di Al-Asliah Nurul Iman. Karena di Nurul Iman itu 23.000. Kalau segini masih di bawah Nurul Iman. Jadi ketika saya pertama berbicara di depan Nurul Iman itu gemeternya nggak kewalahan, Bu. Sampai mic aja mau jatuh gitu. Itu di Nurul Iman. Tapi alhamdulillah karena gojlokan dari beliau, didikan dari beliau, saya alhamdulillah ketika kelas 2 ada namanya kita itu kelas meeting mengikuti lomba muhadasah antar kelas. Alhamdulillah menjadi juara 1 karena keberanian yang ditanamkan oleh beliau. Sedikit cerita ya. Hikmah di dalam umroh ada 3 yang ingin saya sampaikan. Kenapa harus diadakan walimatus safar? Walimatus safar hikmahnya yang pertama adalah tasyakkur bi ni'mah. Kenapa kita harus mengadakan acara peringatan? Rasulullah SAW telah bersabda, "Aulim walau bisyaq." Berwalimahlah kalian walaupun dengan seekor kambing. Termasuk walimah ketika akan bepergian, ketika akan melaksanakan umroh, ketika akan melaksanakan haji, pasti tradisi di Indonesia melaksanakan walimatus safar. Karena saya pernah mendengar suatu titah dari guru Buya almarhum Abu Yabasid. Beliau pernah memberikan pembekalan ketika di Pusbangdai Cikembang ketika mau berangkat haji. Beliau mengatakan yang terekam di pikiran saya adalah Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang dia panggil. Itu yang selalu terbesit dalam hati saya. Oh, berarti benar apa yang tadi dikatakan oleh Ayah Faid. Jadi ketika kita tidak punya uang pun, ketika Allah berkehendak, insya Allah Allah akan panggil kita ke Baitullah. Makanya diadakan walimatus safar adalah salah satunya adalah yang pertama tasyakkur bi ni'mah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
kita dipanggil menjadi tamunya Allah. Ketika kita nanti sudah di Makkah, pasti orang-orang di Makkah menyuarakan sayup-sayup, "Faya duyufur Rahman, faya duyufur Rahman." Maukah kita dipanggil seperti itu? Wahai tamunya Allah, orang yang sangat mulia. Makanya ketika seorang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua daripada walimatus safar adalah membersihkan hati. Ketika kita mau berangkat ke tempat yang suci, tentunya kita harus membawa hati yang suci. Di haflah inilah, di haflah walimatus safar, kita membersihkan hati kita untuk kita bersiap menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau datang ke tempat yang suci, tentunya hati kita pun harus suci. Kita harus membersihkan diri. Membersihkan diri ini salah satunya adalah meminta maaf. Saya di sini mewakili Ayah Faid memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua santri, banat banin, kepada semua aparatur pemerintahan, kepada semua warga yang ada di sini, kepada semua wali santri untuk memaafkan ayah. Jadi ketika beliau nanti di sana sudah bersih, ketika akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, bisa memaafkan ayah? Kurang keras, bisa memaafkan ayah? Alhamdulillah, ayah telah dimaafkan. Insyaallah ketika ayah datang ke tanah suci, ayah membawa hati yang sangat suci dan siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rangkaiannya itu adalah ketika kita umrah, kita memakaikan kain ihram. Ihram haji dan ihram umrah, kain ihram haji dan kain ihram umrah itu sama, tidak berjahit. Kita turun dari hotel dan kita berniat. Niatnya itu dimulai dari Bir Ali. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu niatnya. Kalau haji berarti wa ahramtu bihi. Kemudian kita naik kendaraan, kita naik mobil, kita melantunkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Doakan ayahanda mudah-mudahan ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dilancarkan, kegiatan ibadah umroh di sana diberikan kelancaran dan kembali ke Indonesia dengan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah biha sudurana wa yassir biha umurana wa akhrijna biha min kulli daykin wa asrin ila kulli farjin wa yasrin wa qarribna ilayka qurbatan nasirin biha ladayk min ala al-muqarrabin واكتبنا عندك من المحبوبين واكتبنا عندك من المحبوبين واكتبنا عندك من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari saya cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dalam penyampaian banyak yang keliru.
kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.